Halo semuanya, masih bersama Ulfa untuk kuliah Matematika Diskrit. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya dan fokus pada beberapa bentuk representasi relasi. Bentuk representasi yang pertama adalah diagram panah. Gambarkan dua buah cakram atau lingkaran, lalu tuliskan elemen-elemen A dan B pada masing-masing cakram. Jika pasangan elemen A, B adalah elemen dari relasi R, gambarkan panah dari elemen A tersebut ke elemen B yang menyatakan A berelasi dengan B. Gambar A adalah contoh relasi biner pengambilan kuliah. Gambar B adalah contoh relasi biner habis membagi. Dan gambar C adalah relasi pada sebuah himpunan, yaitu relasi faktor prima. Relasi dapat direpresentasikan sebagai tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal atau domain, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Berikut ini beberapa contoh relasi yang ekivalen dengan relasi pada contoh representasi dengan diagram panah. Namun, representasi relasi pada sebuah himpunan dengan tabel ini tidak lazim dilakukan. Mari kita lihat representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A dengan elemen A1, A2 hingga AM dengan himpunan B yang elemennya B1, B2 hingga Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M dengan setiap elemennya adalah MIJ, di mana elemen matriks pada posisi IJ bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan BJ dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan BJ. Matriks untuk merepresentasikan relasi merupakan contoh matriks biner atau 0-1. Relasi pengambilan kuliah pada contoh sebelumnya dapat dinyatakan dengan matriks sebagai berikut. Dengan A1 adalah Amir, A2 Budi, A3 Cecep, B1 IF221, B2 IF251, B3 IF342, dan B4 adalah IF323. Karena Amir tidak mengambil kuliah IF221, maka nilai matriks pada baris pertama dan kolom pertama adalah 0. Demikian halnya dengan kuliah IF342 yang direpresentasikan sebagai B3. Karena tidak ada mahasiswa yang mengambil kuliah tersebut, maka kolom 3 yang merepresentasikan elemen B3 bernilai 0 semua. Relasi R pada sebuah himpunan adalah unik, yaitu matriks bujur sangkar. Relasi faktor prima pada sebuah himpunan A dapat direpresentasikan dengan matriks sebagai berikut. Karena hanya elemen A1 yaitu 2 dan elemen A2 yaitu 3 yang merupakan faktor prima, maka dapat dilihat bahwa baris ketiga hingga kelima yang merepresentasikan faktor 4, 8, dan 9 semuanya bernilai 0. Untuk representasi graf berarah atau directed graph, representasi ini tidak ditujukan untuk relasi antara sebuah himpunan ke himpunan yang lain, tapi representasi ini ditujukan untuk menggambarkan relasi antar elemen pada sebuah himpunan. Bahasan khusus mengenai graf akan diberikan pada beberapa pekan ke depan. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut yang menyatakan relasi dinyatakan dengan busur atau arc yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Sebagai contoh pada himpunan A yang memiliki relasi seperti yang tampak pada layar. Maka, representasi graf berarah ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Pasangan terurut A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke dirinya sendiri. Busur semacam ini disebut gelang atau kalang atau loop. Pada contoh berikutnya, himpunan A yang memiliki relasi faktor prima antar elemennya dapat direpresentasikan seperti pada gambar berikut. Relasi biner dari himpunan A ke himpunan B sebenarnya dapat juga direpresentasikan dengan graf berarah seperti diagram panah. Namun,
Beberapa literatur matematika tidak mendefinisikan representasi graf berarah untuk relasi biner. Demikian juga halnya dalam kuliah ini. Pada video berikutnya, kita akan belajar mengenai beberapa sifat relasi. Selamat belajar!